Akibat perbuatannya, Sonia Depari menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah netizen bahkan membuat meme yang mengolok-olok aksi Sonia Depari. Ya, aku anak jenderal itu dia menjadi topik terakhir di netizen news kali ini. Siapa sih Wit yang anak jenderal? Itu dia pertanyaannya. Kami juga tidak tahu, tapi ada video yang juga sekaligus menjadi video pembuka di netizen news kali ini, viral sekali. Ini mengenai ada segerombolan anak-anak SMA yang baru saja melakukan ujian nasional begitu, yang akhirnya membuat konvoy atau melakukan konvoy ditertibkan oleh para aparat dan tiba-tiba marah-marah. Ada yang videoin. Hadirlah video itu di sosial media dan menjadi viral. Dan yang menjadi kehebohan di sini adalah salah satu dari siswi tersebut mengaku-ngaku sebagai aku anak Arman Depari. Kita lihat tuh respon dari para netizen. Pengen ikutan komen anaknya Arman Depari tapi takut ditandain. Gue tandain loh ya, aku tandain kau. Itu dia @sevilo, terima kasih sudah berkomen. Sementara itu istri Arman Depari makin insecure. Papa itu anak siapa? Kamu nikah lagi papa jahat. Oke, Tila, terima kasih sudah mencuitkan joke-nya. Kalau kemarin pada pasang-pasang GoPro di helm buat lolos tilang, mungkin sekarang bisa pakai jurus ku tandai kau ya, aku anak Arman Depari. Aduh, sekali lagi ya ini menjadi kehebohan sendiri di sosial media @Anissa. Kita lihat lagi yang nilang tapi marga Panjaitan juga bukan. Aduh jangan dong, ini berlangsungnya di Medan Sumatera Utara ya. Kalian mau ngaku jadi anaknya siapa lagi? Enggak, kurang dari 3 jam langsung keluar meme-nya. Pak, teman saya mau masuk, dia anaknya Arman Depari, langsung dikasih masuk. Adegan AADC di 14 tahun yang lalu dan itu dia. Halo, selamat malam pemirsa. Kabar Malam kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar terkini yang berhasil kami himpun. Selain 3 berita utama tadi, Kabar Malam hadir dengan berita perkembangan tabrakan pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya Cica Anissa, inilah Kabar Malam selengkapnya. Pemirsa, sekelompok siswa SMA yang berkonvoy merayakan berakhirnya ujian nasional terlibat adu mulut dengan polisi lalu lintas di Medan, Sumatera Utara petang tadi. Saat polisi sedang merazia, salah seorang siswi bersikap arogan dan mengancam akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi. Kenapa nih?
Kenapa deh? Turunkan jabatan kepada sana. Ya kenapa? Kenapa deh? Siap-siap kenapa? Ibu jelaskan dulu. Ibu Ibu ini kan menjalankan tugas deh. bukan dengan cara kayak gini bu, ya. Kalau masalah dating saya punya. Ibu nggak ada kenapa? Begini bu. Kalau ada Kalian satu mobil ya? Tadi. Siapa dek? Anak Pak Arman Depari? Ya anak-anak. Itu orang mana Pak Arman Depari ya? Itu orang BNN loh. Jangan bawa anak masuk tuh. Anak Pak Arman Depari ya? Kalian langsung pulang. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. BNN rupanya. Oh gitu. Bisa ditesurin juga nih bu, tesurin aja bu. Tesurin deh. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya. Buat kalian juga loh, kita buat siapa-siapa. Dan untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari pernyataan siswi SMA tersebut, saya sudah terhubung langsung dengan Irjen Pol Arman Depari. Selamat malam Pak Jenderal. Apakah benar dan mohon dikonfirmasi mengenai siswi SMA yang mengaku sebagai anak Anda, Pak? Ya, selamat malam. Saya mendengar dialognya karena saya kirim teman tadi sore jelang maghrib dan itu tidak lengkap. Ini tadi saya lihat kalau dialognya lengkap dan memang saya dengar dia menyebut nama saya di situ. Nah, saya tadi sudah konfirmasi juga ke Polresta Medan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian saat ini saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mempunyai anak perempuan. Saya anak ada 3 dan semuanya laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta, tidak ada yang di Medan. Nah, ini yang ingin saya konfirmasi dan saya harap semua masyarakat dan mungkin yang melihat dan menyaksikan tayangan tersebut, saya tegaskan kembali bahwa saya tidak punya anak perempuan dan saya laki-laki itu tinggal di Jakarta, demikian Jakarta. Baik, Pak Arman Depari, lantas dengan siswa SMA tersebut yang mencatut nama Anda, membawa-bawa nama Anda, mengaku sebagai anaknya, tindak lanjut Bapak seperti apa nih Pak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolresta Medan. Nah, kami akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas bahwa orang tersebut yang mengaku anak dari saya itu tidak benar. Baik, Bapak kalau misalnya Anda melihat dan tanggapannya pelanggar peraturan namun kemudian membawa atau mengaku-ngaku sebagai anak pejabat Polri, mungkin bukan hal ini saya terjadi dan kerap terjadi. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira itu suatu hal yang tidak baik dilakukan. Seharusnya kalaupun yang bersangkutan merasa keluarga dari anggota kepolisian, dia justru harus lebih taat dan lebih menghormati profesi kepolisian lebih dari orang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arman Depari
Deputi Ya. Bidang Pemberantasan BNN. Ya. Terima kasih atas informasi dan sudah terkonfirmasi ternyata bukan ya Pak Arman Depari. Saya ingin tambahkan Ya, juga, baik. saya lihat tadi, saya dengar dia membawa nama polisi. Nah ini saya kira sangat akan merugikan polisi sendiri. Kemudian yang kedua tentu juga ini bisa berdampak kepada keluarga saya, gitu, ya. Baik. Ada tindak lanjut hukumkah dengan hal ini, Pak Arman Depari? Saya sudah berbicara dengan Polresta dan Polres Sumatera Utara. Kami akan lihat nanti bagaimana. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Irjen Pol Arman Depari sudah bersama kami di Kabar Malam. Pemirsa, artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C di SMA 95 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Stuart menyatakan tidak malu mengikuti ujian paket C karena ia peduli dengan pendidikan. Artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C atau setara dengan sekolah menengah atas. Stuart mengaku dulu sekolahnya terganggu jadwal syuting sinetron yang padat, sehingga tidak pernah mengikuti ujian nasional kelas 3 SMA dan mendapat ijazah SMA. Meski begitu, Stuart mengaku tidak ada kata terlambat. Ia bertekad mendapatkan ijazah paket C agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Buat gue nggak begitu, gue nggak malu sama ijazah paket C, karena ijazah paket C juga sangat dianggap sama universitas dan orang segala macam. Yang bikin malu ketika lu tidak punya ijazah SMA atau lu tidak punya pendidikan ke depannya gitu. Jadi buat gue nggak ada yang malu untuk ijazah paket C, karena ya buat gue sama aja gitu. Kedepannya juga juga ijazah kan dipakai buat masuk SMA gitu, masuk SMA buat kuliah gitu. Nah kuliah juga ya akan normal-normal aja. Belum tentu orang pakai C bisa, belum tentu orang-orang yang biasa di SMA ujian itu bisa sukses gitu. Siapa tahu pakai C juga nggak bisa menutup kemungkinan bisa lebih sukses daripada orang yang biasa gitu. Jadi jangan underestimate pakai C gitu. Setelah lulus nanti, Stuart mengaku ingin melanjutkan sekolah untuk menjadi pilot atau mengambil jurusan komunikasi atau hubungan internasional di perguruan tinggi. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Ya, bersat 3 bangunan sekolah dasar di Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk setelah hujan disertai angin lebat melanda wilayah itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Rangka atap yang terbuat dari baja ringan di Sekolah Dasar Negeri 2 Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon ini tak berbentuk lagi. Hujan disertai puting beliung yang melanda wilayah ini mengakibatkan bagian atap dan 3 bangunan ambruk. Beruntung ketika peristiwa terjadi, siswa sedang berolahraga di luar kelas, sehingga tidak ada satupun murid yang terluka. Namun peristiwa ini mengakibatkan sejumlah peralatan sekolah rusak karena tertimpa tembok. Ketika setelah kelas gimana? Ya, kira jam 7.55 atau jam 8.05 ya terjadi ambruknya itu. Langsung ambruk serentak nih gitu. Serentak dari sebelah utara dulu, selanjutnya ke selatan. Kegiatan belajar dan mengajar di SD ini menjadi terganggu. Siswa terpaksa bergantian menggunakan kelas yang masih utuh. Yang juga sekaligus menjadi video pembuka di Netizen News kali ini, viral sekali. Ini mengenai ada segerombolan anak-anak SMA yang baru saja melakukan ujian nasional begitu, yang akhirnya membuat konvoy atau melakukan konvoy ditertibkan oleh para aparat dan tiba-tiba marah-marah. Ada yang videoin, hadirlah video itu di sosial media dan menjadi viral. Dan yang menjadi kehebohan di sini adalah salah satu dari siswi tersebut mengaku-ngaku sebagai aku anak Arman Depari. Kita lihat tuh respon dari para netizen. Pengen ikutan komen anaknya Arman Depari tapi takut ditandain. Gue tandain lo ya, aku tandain kau. Itu dia @sevilo, terima kasih sudah berkomen. Sementara itu istri Arman Depari makin insecure. Papa itu anak siapa? Kamu nikah lagi, papa jahat. Oke, Tila, terima kasih sudah mencuitkan joke-nya.
Kalau kemarin pada pasang-pasang GoPro di helm buat lolos tilang, mungkin sekarang bisa pakai jurus ku tandai kau ya, aku anak Arman Depari. Aduh, sekali lagi ya, ini menjadi kehebohan sendiri di sosial media @Anissa. Kita lihat lagi yang nilang tapi marga Panjaitan juga bukan. Aduh, jangan dong, ini berlangsungnya di Medan, Sumatera Utara ya. Kalian mau ngaku jadi anaknya siapa lagi? Oh, enggak, kurang dari 3 jam langsung keluar meme-nya. Pak, teman saya mau masuk, dia anaknya Arman Depari, langsung dikasih masuk. Adegan AADC di 14 tahun yang lalu, dan itu dia. Halo, selamat malam pemirsa. Kabar Malam kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar terkini yang berhasil kami himpun. Selain 3 berita utama tadi, Kabar Malam hadir dengan berita perkembangan tabrakan pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya Cica Anissa, inilah Kabar Malam selengkapnya. Pemirsa, sekelompok siswa SMA yang berkonvoi merayakan berakhirnya ujian nasional terlibat adu mulut dengan polisi lalu lintas di Medan, Sumatera Utara petang tadi. Saat polisi sedang merazia, salah seorang siswi bersikap arogan dan mengancam akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi. Dan untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari pernyataan siswi SMA tersebut, saya sudah terhubung langsung dengan Irjen Pol Arman Depari. Selamat malam Pak Jenderal. Apakah benar dan mohon dikonfirmasi mengenai siswi SMA yang mengaku sebagai anak Anda, Pak? Iya, selamat malam. Saya mendengar dialognya karena saya kirim teman tadi sore jelang maghrib dan itu tidak lengkap. Ini tadi saya lihat kalau dialognya lengkap dan memang saya dengar dia menyebut nama saya di situ. Nah, saya tadi sudah konfirmasi juga ke Polresta Medan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian saat ini saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mempunyai anak perempuan. Saya anak ada 3 dan semuanya laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta, tidak ada yang di Medan. Nah, ini yang ingin saya konfirmasi dan saya harap semua masyarakat dan mungkin yang melihat dan menyaksikan tayangan tersebut, saya tegaskan kembali bahwa saya tidak punya anak perempuan dan saya laki-laki itu tinggal di Jakarta. Demikian. Baik, Pak Arman Depari, lantas dengan siswa SMA tersebut yang mencatut nama Anda, membawa nama Anda, mengaku sebagai anaknya, tindak lanjut Bapak seperti apa nih, Pak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolresta Medan. Nah, kami akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas bahwa orang tersebut yang mengaku anak dari saya itu tidak. Oh, mau dibawa? Oke, mau dibawa. Siap-siap lagi. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Turunkan jabatan kepada sana. Ya, kenapa? Kenapa, Dek? Siap-siap kenapa? Ibu jelaskan dulu. Ibu Ini kan menjalankan tugas, Dek. Kamu bukan dengan cara kayak gini, Bu. Ya. Kalau masalah dating saya punya. Ibu nggak ada kenapa. Begini, Bu. Kalau kamu bukan yang ini kan jangan dia pulang ke web. Buat kami yang tadi mau yang kenapa nggak sampai yang tadi punya kami merah semua. Ya. Ini bapak dari mana? Dengar. Dengar dulu loh. Saya juga udah kan bukan yang saya bukan Kalian tunggu mobilnya. Tadi. cepat. Aku nggak memang kalau udah
bukan main bu, bukan kain di sana bu ya, bukan kain. Aku anak Arman depan. Ya, Arman depan. Oke ya, oke. Siapa dek? Anak Pak Arman Depari. Ya anak-anak. Itu orang mana Pak Arman Depari ya? Itu orang BNN loh, jangan bawa anak masuk tuh. Iya, setelah ini ya. Anak Pak Arman Depari ya. Kalian langsung pulang. Langsung pulang ke rumah. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. Kan rumahnya. Oh gitu. Bisa ditesurin juga nih bu, tesurin aja bu. Tesurin deh. Malu kalian bu. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya. Buat kalian juga loh, bukan buat siapa-siapa. Akibat perbuatannya, Sonya Depari menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah netizen bahkan membuat meme yang mengolok-olok aksi Sonya Depari. Ya, aku anak jenderal, itu dia menjadi topik terakhir di Netizen News kali ini. Siapa sih Wit yang anak jenderal? Itu dia pertanyaannya, kami juga tidak tahu, tapi ada video. Benar. Baik. Bapak, kalau misalnya Anda melihat dan tanggapannya pelanggar peraturan namun kemudian membawa atau mengaku-ngaku sebagai anak pejabat Polri, mungkin bukan hal ini saya terjadi dan kerap terjadi. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira itu suatu hal yang tidak baik dilakukan. Seharusnya kalaupun yang bersangkutan merasa keluarga dari anggota kepolisian, dia justru harus lebih taat dan lebih menghormati profesi kepolisian lebih dari orang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Terima kasih atas informasi dan sudah terkonfirmasi ternyata bukan ya Pak Arman Depari. Saya ingin tambahkan baik. Saya lihat tadi, saya dengar dia membawa nama polisi. Nah ini saya kira sangat akan merugikan polisi sendiri. Kemudian yang kedua tentu juga ini bisa berdampak kepada keluarga saya, gitu, ya. Baik. Ada tindak lanjut hukumkah dengan hal ini, Pak Arman Depari? Saya sudah berbicara dengan Polresta dan Polres Sumatera Utara. Kami akan lihat nanti bagaimana. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Irjen Pol Arman Depari sudah bersama kami di Kabar Malam. Pemirsa, artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C di SMA 95 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Stuart menyatakan tidak malu mengikuti ujian paket C karena ia peduli dengan pendidikan. Artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C atau setara dengan sekolah menengah atas.
Stuart mengaku dulu sekolahnya terganggu jadwal syuting sinetron yang padat, sehingga tidak pernah mengikuti ujian nasional kelas 3 SMA dan mendapat ijazah SMA. Meski begitu, Stuart mengaku tidak ada kata terlambat. Ia bertekad mendapatkan ijazah